Baik Ibu, mohon izin saya untuk masuk ya Ibu. Itu anunya, mohon yang ini kameranya bisa ditampilkan yang jangan presentasi. Baik, apakah sudah bisa saya mulai Ibu? Oke sayang. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Badra MKes dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya mohon izin saya untuk menanyakan kabar untuk Ibu Siti Badra, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat Nanda. Alhamdulillah Ibu. Untuk teman-teman sekalian bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih untuk responnya. Sebelum memulai, mohon izin saya untuk mengecek semangat teman-teman nih. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, mungkin teman-teman bisa jawab dengan pagi, 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 tetap semangat dan sehat. Bisa kita mulai? Baik, kita coba ya. Mungkin teman-teman bisa tolong untuk menyalakan mic-nya sebentar. Selamat pagi. Pagi. Tetap sehat. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, izin untuk saya langsung memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cestoda izin untuk memulai presentasi kami pada pagi hari ini. Mungkin bisa di next slide-nya. Oh, maaf. Oh, ini baru kelompok 3, berarti yang saya review tadi kelompok 2 ya? Iya, Ibu. Oh, maaf saya nggak. Iya, Ibu. Iya, oke. Baik, mohon izin untuk saya. Ini agak lama sebentar ya, saya ambil catatan ini. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin saya untuk melanjutkannya. Jadi untuk perkenalan anggota kelompok, yang pertama ada Ahmad Zafirin Zaran Swageri, ada Sela Alifika Ramadhani, ada Najwa Safira, dan saya sendiri Nurlia Dewi Syafira, dan ada Afni Alfianur. Mungkin bisa di next slide-nya. Baik, Cestoda. Pengertiannya adalah sebagai berikut, yaitu Cestoda adalah kelas cacing dalam Phylum Platyhelminthes. Sebagian besar Cestoda ditempatkan dalam subkelas Eucestoda yang biasa disebut dengan cacing pita. Cacing pita merupakan suatu parasit yang memerlukan 2 inang yang berbeda untuk kelangsungan hidupnya. Cacing pita dewasa biasanya hidup pada saluran pencernaan inang sejati atau bahasa latinnya itu definitive host. Kemudian sedangkan bentuk larvanya ditemukan pada otot, hati, otak, atau jaringan di bawah kulit inang antara intermediary host. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Afni. Kepada Afni saya silakan. Baik, terima kasih Lia. Sebelumnya saya mohon maaf di tempat saya berisik. Selanjutnya situasi. Kenapa jadi berisik? Ya, ini kok nggak jernih ya. Kenapa tuh? Jaringan. Iya Bu, jaringan saya. Selanjutnya. Iya, oke. Selanjutnya situasi umum badan cacing dewasa yang terdiri atas yang pertama spores. Spores yaitu kepala yang merupakan alat untuk melekat dilengkapi dengan batil isap atau dengan melengkung isap. Yang kedua, ini yaitu tempat pertumbuhan badan cacing. Yang ketiga, strobila. Strobila ini yaitu badan yang terdiri dari segmen-segmen yang disebut tricloitid. Boleh di next. Nah, selanjutnya biologi dan morfologi cacing Tania saginata. Tania saginata adalah salah satu cacing pita yang berukuran besar, panjang, yang terdiri atas kepala yang disebut spolex
dan Strobila yang terdiri atas susunan proklotid. Bentuk dari telur cacing banyak Sabinata ini bulat dengan ukuran 30 sampai 40 kali 20 sampai 30 mikron yang berisi embrio heksagon. Ketika telur ini baru keluar dari uterus, telur tersebut masih diliputi selaput tipis yang disebut lapisan luar sel telur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Apa saja gejala penyakit yang ditimbulkan dari cacing dewasa? Selanjutnya, penyakit yang disebabkan cacing atau biasa disebut dengan helminthisiasis merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi, terutama di daerah tropis. Keberadaan penyakit ini berkaitan dengan faktor cuaca, tingkat sanitasi lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat. Cacing memerlukan suhu dan kelembapan udara tertentu untuk hidup dan berkembang biak. Penyebaran penyakit ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi sayur mentah, daging, atau ikan yang dimasak setengah matang merupakan salah satu cara penularan secara langsung. Bila dalam bahan makanan tersebut terdapat kista atau larva cacing, maka siklus hidup cacing dapat menjadi lengkap dan terjadilah infeksi dalam tubuh manusia. Cestoda atau cacing pita merupakan cacing. Siklus hidupnya ada yang memerlukan air untuk menetaskan telurnya, contohnya Dipilobothrium, sedangkan yang lainnya cukup menggunakan tanah. Selanjutnya, dalam penularan kepada manusia ada yang memerlukan intermediate host, namun ada juga yang dapat menulari manusia tanpa perantara. Host definitif cacing ini adalah manusia, sedangkan host intermediate-nya adalah babi, monyet, onta, anjing, babi hutan, domba, kucing, tikus, dan manusia. Hal ini terjadi apabila manusia memakan daging babi yang mengandung Cysticercus solium sebagai host intermediate. Babi dapat mengandung cacing ini bila telur cacing yang terdapat pada feses manusia yang terinfeksi termakan. Bila manusia bertindak sebagai intermediate host, maka Cysticercus solium berada di dalam jaringan otot atau jaringan subkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ini cowok kah cewek nih? Halo, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oh, ya. Oke, yang Ahmad kemudian itu Safirin. kemudian itu ada contoh kasus kelainan akibat Cestoda, yang dimana bila manusia memakan daging babi yang mengandung Cysticercus, Maaf, maka Geri, suaranya agak kecil. Cysticercus, oh iya, Ada di mana ini Ahmad Safirin ini? Kok pakai masker nih? di rumah Ibu lagi karantina. Oh alah. Apa kalah Nanda ya? Ya, silahkan. Oke, saya ulang ya. Oke, kemudian ini ada contoh kasus kelainan akibat Cestoda, yang dimana bila manusia memakan daging babi yang mengandung Cysticercus, maka Cysticercus ini akan menetas di dalam usus menjadi larva, dan dalam waktu 5 hingga 12 minggu tumbuh menjadi cacing dewasa yang menetap di dalam usus. Kemudian, dengan melepaskan proklotid dengan telur. Biasanya, hanya ada satu cacing yang menempati usus pada saat itu. Namun, diketahui bahwa
bahwa di usus manusia juga dapat ditempati oleh banyak cacing. Bahkan dilaporkan cacing Tiniasolium ini dapat bertahan dalam tubuh manusia selama 25 tahun atau lebih. Nah, siklus hidup Tiniasolium dan Tinia saginata mempunyai banyak kesamaan. Hanya berbeda di host intermediatnya saja. Kemudian orang yang menelan larva cacing dengan memakan daging babi yang terkontaminasi dengan larva dalam Cyticercus yang belum matang. Larva ini dapat berkembang menjadi bentuk dewasa. Ya, dia biasanya hanya terjadi dalam tubuh manusia. Tapeworm atau cacing dewasa tersebut kemudian melekat pada lapisan usus manusia dan melepaskan telurnya dalam tinja manusia tersebut. Kemudian itu daging babi ini kontak dengan tinja manusia dan menelan telur cacing tersebut. Kemudian telur cacing tersebut berpenetrasi menuju usus kecil babi dan memasuki pembuluh darah portal hati. Kemudian memasuki sirkulasi darah umum. Setelah itu, telur tersebut pindah ke kerangka atau otot jantung dan berubah menjadi Cyticercus. Kemudian itu ada autoinfeksi yang dapat terjadi dalam kasus ini bila terkadang manusia yang terinfeksi tersebut tanpa sengaja menelan telur Tiniasolium yang terdapat pada tinjanya. Jika hal ini terjadi, maka Cyticercus dapat terbentuk dalam jaringan tubuh. Tapi biasanya otak merupakan tempat yang cocok berdasarkan afinitasnya. Oleh karena itu, neurocyticercosis dapat terjadi. Kemudian ada gejala penyakit yang ditimbulkan. Pada umumnya itu cacing dewasa yang berada dalam usus manusia itu jarang menimbulkan gejala. Nah, tetapi gejala yang sering muncul ini adalah sakit ulu hati, nafsu makan yang meningkat, lemah dan berat badan menurun. Yang kedua, gejala yang disebabkan adanya Cyticercus dalam jaringan tubuh ini dia bermacam-macam, tergantung pada organ yang terinfeksi dan jumlah Cyticercus di dalam tubuh. Bila jumlahnya sedikit dan hanya tersebar di jaringan subkutan, biasanya tanpa gejala atau hanya benjolan-benjolan kecil di bawah kulit. Adapun bahan pemeriksaan untuk laboratorium dan diagnosis pada kasus ini, yaitu dengan melalui sampel berupa feses penderita untuk diperiksa keberadaan proklotid dan telur cacingnya. Telur Tiniasolium sulit dibedakan dengan telur Tinia sagitta. Nah, adapun diagnosis Cyticercosis kulit yaitu dapat dilakukan dengan biopsi pada otak dan secara radiologi. Pada jaringan otak dengan computerized tomographic scan atau CT scan. Yaitu dalam beberapa cara serologi yang dapat digunakan adalah uji hemagglutinasi, counter immune electrophoresis. Bisa juga menggunakan ELISA dan EVT, dan yang terakhir itu PCR. Yang terakhir itu telur tinia dan proklotid dapat juga diidentifikasi menggunakan mikroskop. Namun, teknik ini tidak memungkinkan dilakukan selama 3 bulan pertama setelah infeksi. Oke, pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gary. Untuk selanjutnya ada pengobatan di penyakit cacing pita. Jadi pengobatan ini adalah pengobatan teniasis atau solium yang dapat dilakukan dengan pemberian obat yang dimana obat ini bernama praziquantel, sedangkan untuk obat Cyticercosis ini dapat digunakan menggunakan obat
praziquantel. Praziquantel, selanjutnya ada obat albendazole, atau dapat dilakukan dengan cara pembelahan atau pengeluaran cacing pita dari dalam tubuh. Selanjutnya, setelah pengobatan, adapun pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum penyakit itu terjadi. Yang pertama ada pencegahan yang dilakukan dengan memasak daging atau makanan hingga matang. Kemudian ada perbaikan cara pembuangan kotoran di dalam tubuh hewan atau makanan yang akan kita konsumsi. Kemudian ada peningkatan higienitas pribadi, kemudian ada menjaga kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Kemudian selanjutnya pengobatan penderita hingga penderita sembuh. Selanjutnya, baik, sekian dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Baik. Oke, stoda ini enggak ini trematoda ya yang kemarin itu yang kelompok 2 trematoda ya? Bu, trematoda. Iya, ini jurnalnya mana ini? Halo? Maaf Bu, saya izin masuk untuk jurnal dan makalah sudah kemarin saya bawa ke meja Ibu. Oke, enggak ini tidak dipresentasikan ini, tidak dibuat PowerPoint-nya. Kenapa? Dipresentasikan hasilnya. Coba hasilnya seperti apa? Ada 2 ininya ya. Jurnalnya itu bukan hanya dicari baru kasihkan ke Ibu untuk apa ya? Bukan untuk apa, maksudnya ya ini untuk dibahas bersama. Ya memang sebagai reportnya ya diserahkan ke Ibu gitu ya, laporannya. Ini coba hasil jurnalnya seperti apa? Maaf izin masuk lagi Bu, untuk jurnalnya itu kami jadikan PPT juga Bu. Yang hasil PowerPoint ini dari jurnal yang kami buat. Mungkin Gary bisa share screen jurnal yang Ya, kita punya. coba. Ya, Ada jadi coba dilihat apa yang dilihat hasil bagaimana penelitiannya dilakukan di mana, kemudian seperti apa hasilnya. Jadi jurnal itu maksudnya supaya Nanda sudah terbiasa dengan berinteraksi dengan jurnal ya, karena sekarang itu apa-apa hasil-hasil penelitian dan lainnya itu dimasukkan di jurnal. Nah, jadi begitupun juga nanti pustaka-pustakanya itu ada dosen yang menginikan harus berapa jurnal gitu ya. Itu maksudnya juga untuk update gitu data gitu ya. Jadi apakah masalah kestoda ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat ya. Dengan Ibu menugaskan mencari jurnal-jurnal yang masih baru ya, bukan jurnal yang jadul. Ya, karena kenapa ya jurnal-jurnal yang baru arti masih baru itunya ya, hasilnya masih hasil penelitiannya masih kemungkinan besarnya masih sangat relevan dengan keadaan saat ini gitu ya. Nah, sehingga kalau memang itu sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, ya untuk di kita ya tidak terlalu bermasalah gitu ya. Karena FKM ini kan nanti di PBL-nya itu kan akan mengidentifikasi kan, di PBL 1 itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat. Nah, jadi ya termasuk
nanti ya penyakit-penyakit kecacingan ya atau penyakit-penyakit yang lainnya. Dengan jurnal ini kan membantu memberikan informasi kepada kita bahwa masalah tersebut itu masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditangani ya. Apakah di preventifnya ya, ya memang kita ranahnya di preventif dan promotifnya ya. Eh, Dan kalau itu prevalensinya tinggi, ya kita bisa menginformasikan ke pemerintah untuk bisa diambil tindakan kuratifnya. Tentu kalau kuratifnya harus kita bersama-sama dengan dokter ya. Ya, jadi di dalam pelayanan kesehatan itu kan ada yang namanya Nanda ya, inter profesi. Ya, jadi antara profesi. Jadi menangani masalah-masalah kesehatan masyarakat, terutama penyakit misalnya, atau penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, itu nggak bisa tertangani oleh satu profesi, gitu ya. Ya makanya itu ada interprofesi. Ya, bukan internal ya, interprofesi antara profesi satu dengan lainnya harus bersama-sama. Contoh, kalau ada kasus KLB misalnya, kejadian luar biasa. Nah, ini harus bersama-sama menanggulanginya. Di situ harus ada sarjana kesehatan masyarakatnya, harus ada dokternya, harus ada perawatnya, bahkan bidannya atau sarjana gizinya kalau itu memang SGZ gitu ya. Sekarang kan SGZ itu menjadi profesi kesehatan tersendiri karena prodinya sendiri ya. Jadi fakultasnya memang masih tetap kesehatan masyarakat, tetapi apa namanya menjadi prodi sendiri gitu ya. Begitupun juga Kesling ya. Kalau di UI itu Nanda udah kalau tidak salah ya Keslingnya juga jadi prodi, K3-nya juga sudah jadi prodi, gizinya juga jadi prodi, jadi yang masih di Kesmasnya itu AKK, epidemiologi, apalagi ya, biostat kalau tidak salah ya. Ya, jadi bahkan Kesling itu kalau saya lihat di penerimaan-penerimaan karyawan itu baik pegawai negeri maupun swasta itu sudah spesifik mencari sanitarian. Nah, kalau di FKM itu sanitarian ini adalah Kesling, ya. Ya, gitu ya. Jadi untuk di kita memang masih umum ya, artinya masih peminatan, ya tidak menutup kemungkinan ke depannya ini juga sedang di ini prodi gizi ya, sedang diurus prodi gizi ya. Ya, sehingga apa namanya menjadi profesi-profesi kesehatan gitu ya. Ya, jadi untuk menangani suatu masalah kesehatan masyarakat ya biasanya di interprofesi gitu ya. Bentar Nanda ya. Ya, jadi seperti itu Nanda ya. Jadi kita harus bersama-sama menyelesaikan suatu masalah-masalah. Dengan jurnal itu kita bisa melihat dan Anda juga bisa memperoleh informasi tentang bagaimana penelitian-penelitian itu dilakukan ya. Walaupun belum belajar metodologi, belum belajar biostat ya, tetapi dengan sering atau suka membaca jurnal itu akan lebih memudahkan Anda belajar metodologi juga biostat gitu ya. Jadi itu Nanda ya. Coba saya minta ininya di ini kan kembali jurnalnya dibicarakan itu ya. Silakan. Baik Ibu, saya izin share screen jurnalnya. Iya, Ya. saya monggo.
Oh, ini sudah diambil tadi ya dari ininya ya. Jadi beda Nanda. Untuk jurnal itu saya minta diprestasikan sendiri, tidak dicampur dengan materinya. Ya, jadi jurnal ini dipresentasikan setelah materi. Karena kita mau melihat relevansi dan juga masalah-masalah yang ada di materi kita itu apakah dengan jurnal yang update itu masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Seperti itu Nanda ya. Jadi kalau Anda masukkan ke dalam pembahasannya, nanti kan kita sudah punya pokok bahasannya sendiri untuk mata kuliahnya. Nah ini sebenarnya untuk menunjang jurnalnya itu. Itu loh Nanda. Oke. Untuk mempresentasikan jurnal tidak harus seperti ini, makanya dibuat lagi PPT-nya. Ambil sedikit pendahuluannya, kemudian kan di situ ada seperti kalau mempresentasikan hasil penelitian seperti itu. Kan jadi tidak harus seperti membaca koran seperti ini. Ya. Oke, lanjut dulu nanti Ibu ini lagi. Silakan. Halo? Lanjut. Kemana ini? Halo? Ya. Kenapa nih Mandak? Mohon maaf Ibu, izin masuk. Ya. Izin bertanya Ibu, ini apakah jurnalnya mau dipresentasikan lagi? Iya. Oh, baik Ibu. Enggak, maksud saya jurnal itu bukan jurnal itu plek kamu ini kan itu dibuat PPT-nya. Ya hanya simpul apanya pun. Namanya begini, Nanda, mohon maaf nih. PPT itu kan tidak harus kayak gitu, kayak kita baca koran. Kamu kayak baca koran aja tuh loh, presentasikan gitu. Itu gunanya disuruh buat PPT-nya, bukan caplok aja di download langsung di itu yang di ini. Itu maksudnya Anda buat gitu. PPT-nya ya poin-poinnya aja. Kalau di makalahnya oke lah. Makanya suruh buat makalah dan PPT-nya. PPT-nya lah yang dipresentasikan. Bukan seperti itu PPT-nya. Ya memang penjelasannya lengkap, bagus. Itu di makalahnya. PPT-nya itu buatlah semenarik mungkin ya untuk bisa dipresentasikan dengan baik. Penjelasannya ya monggo itu dipelajari. Ya, jadi enggak terbiasa hanya menampilkan seperti itu membaca. Kalau begitu Nanda ya, semua juga bisa. Ya, kalau cuma hanya membaca seperti itu. Ini loh, kayak yang kemarin itu lumayan lah. Ya, ininya itu ya. Jadi poin-poinnya aja, misalnya siklus hidup. Kan ada siklus hidup pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Enggak harus ditulis narasinya seperti itu. Ya, jadi narasinya boleh itu di dalam menjelaskan. Itu di makalah, monggo. Di makalahnya itu mau dibahas mendalam juga enggak masalah gitu ya. Tapi di PPT-nya ya poin-poinnya aja yang ditampilkan baru dijelasin. Gitu. Nah, itu kalau seperti itu Anda belajar. Kalau seperti ini itu hanya menampilkan terus dibaca. Kan penjelasannya bukan dari tulisan di situ. Loh, masih muda loh Nanda ya, beda kalau sudah tua kayak ibu itu sudah pelupa. Ya, mungkin agak panjang lah PPT-nya. Itu kan juga sebenarnya tidak bagus ya. Ya. Itu loh, ini berkali-kali saya ini di biomedik 1 juga kan sudah di ini begitu masih aja itu dibuat kayak seperti itu. Ya mohon ke
Depannya ya tidak seperti itu lagi kelompok yang lain. Buat sendiri PPT-nya, kan bisa dibuat menarik ya supaya juga yang melihat, yang membacanya juga seneng gitu ya. Nah, kemudian dijelasin, tapi ya poin-poinnya aja yang ditulis di PPT-nya. Tidak kayak gitu kan membaca saja. Sudah, silakan jurnalnya seperti apa? Baik Ibu, mohon izin masuk. Gary mungkin bisa share screen kembali Ya, jurnal yang silakan. tadi. Baik, izin menjelaskan kembali, mempresentasikan kembali terkait Cestoda, yang dimana secara singkat Cestoda adalah cacing pita atau suatu parasit yang memerlukan dua inang yang berbeda dengan kelangsungan hidupnya. Yang dimana cacing pita dewasa ini biasanya hidup pada saluran pencernaan inang sejati atau definitive host, sedangkan bentuk larvanya ditemukan pada otot, hati, otak, atau jaringan di bawah kulit inang antara intermediary host. Dan juga cacing pita ini termasuk subkelas Cestoda atau kelas Cestoidea atau filum Platyhelminthes. Cestoda ini memiliki sebuah kepala yang dimana ujung dari anterior akan berubah menjadi... Sonanda, maaf, tadi kan sudah dibicarakan itu di presentasinya materinya. Sekarang di sini nih langsung saja ke intinya ini, rumusan masalahnya seperti apa. Jadi judulnya ini apa ini jurnal ini? Jurnal ini judulnya apa? Tentang apa? Tentang cacing apa? Ini kan sudah tadi ini kalau ciri-ciri umumnya itu sudah tadi di ini. Sudah di materi tadi. Sekarang ini jurnal itu kan biasanya hasil penelitian toh. Ya. Judulnya apa? Misalnya Taenia saginata, prevalensi apa? Misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan prevalensi kecacingan di mana gitu loh, di daerah mana. Itu kan biasanya jurnal seperti itu. Ini jurnalnya apa? Coba. Cestoda. Cestoda kan secara umum. Tapi apa kan judul jurnal kan spesifik tentang Cestoda yang mana. Ini apa yang mau dilihat di sini? Ini lanjut aja, langsung aja. Nggak usah lagi dibaca pendahuluannya. Nih. Materinya kan sudah tadi di presentasi. Untuk ciri umumnya. Baik Ibu, mohon maaf sekali lagi. Mungkin Gary bisa share screen ke bawah di halaman 12. Nah, ini kan ada di rumah pemotongan hewan. Jadi ini apa judulnya jurnal ini? Tentang apa? Ini tempatnya berarti di pemotongan hewan ini. Ini apa yang judulnya apa? Coba saya tulis. Judulnya ini penyakit parasit pada hewan, Bu. Lebih tepatnya pada sapi. Penyakit parasit pada sapi. Iya, Bu. Terus kan jadi gini, jadi lain kali juga saya seperti itu. Jadi gini, kalau melihat jurnal judulnya apa, kemudian makanya dibuat PPT-nya, pendahuluannya apa, ambillah di situ sedikit, ya seperti apa tadi yang kamu ungkapkan itu, ambil sedikit pendahuluannya. Pendahuluan latar belakang itu kan isinya, ya memang karena belum belajar metodologi ya, tapi nggak apa-apa.
Jadi yang diambil itu di pendahuluan itu intinya sebenarnya kenapa penelitian itu dilakukan. Nah, itu sebenarnya. Jadi latar belakang itu menjawab pertanyaan itu. Nah, itulah yang kamu buat. Ya, kenapa penelitian itu dilakukan? Apa yang melatar belakangi? Ya, mungkin di daerah mana ini di mana ini? Penyakit parasit pada sapi di mana? Di seluruh dunia. Di rumah petong hewan, Bu. Ya gitu ininya, judulnya harus lengkap. Di potong hewan di mana? Pasti nanti ngambil sampelnya kan di mana? Di daerah mana ini? Iya, jadi penyakit parasit pada sapi di rumah potong hewan di mana? Di Bali atau di mana? Tahun berapa? Kok Nandra ini enggak, kelompok ini kan kelompoknya banyak tuh anggotanya. Kok bagi-bagi kerjaannya? Jadi ada yang membuat PPT materinya, ada yang membuat PPT, ada yang mencari jurnal, ada yang membuat PPT jurnalnya. Baru didiskusikan bersama. Seperti itu. Jadi belajar walaupun online seperti ini. Bukan langsung mendownload, langsung plek gitu. Itu, aduh Nanda, kalau begini cara belajarnya, ini ya salah satu dampak dari pandemi ini gitu ya, membuat mahasiswa kurang kreatif gitu ya, menjadi malas gitu ya. Ini dibuat sistem seperti ini sebenarnya itu untuk membuat Anda lebih aktif. Bukan hanya sekedar, aduh kalau hanya sekedar menurut terus itu di ini. Makanya disuruh seperti ini tuh maksudnya mahasiswa itu aktif gitu ya. Dosen sebenarnya itunya fasilitator gitu ya. Ada masalah-masalah yang nggak bisa dibantu oleh fasilitatornya. Terus memberikan arahan-arahannya gitu ya. Jadi kalau hanya download terus itu yang ditampilkan begini, Anda kurang kreatif. Nah, itu terus nanti tertanam sebagai mahasiswa mulai semester 1 nanti sampai gitu seperti itu. Jadinya ya kurang bisa berkembang dengan baik ilmunya. Gitu ya. Belajarnya juga kan enggak ini juga sih susahnya ya karena mau bertemu juga dengan, tapi bisa kok. Kan bisa diskusinya itu lewat online juga. Ya sekelompoknya itu aja yang ini berdiskusi. Dibuat PPT-nya, baru saat presentasikan anggota kelompoknya itu memberikan reviewnya. Oh kurang di sini, maunya begini. Begitu loh Nanda. Jadi, aduh pusing Ibu dah. Mohon maaf sebelumnya Bu, mungkin untuk kerja kelompok ini bukan semua yang kerja, tapi yang memikirkan hanya 1-2 orang Bu. Jadi kami juga kayak terdesak gitu. Nah itu dia Nanda. Makanya kan satu kelompok ada beberapa orang. Ya mestinya mestinya dibagi ininya, walaupun mereka berada di ujung pedalaman sana, ya ada kontribusinya lah. Ini nanti kan penilaiannya kita penilaian kelompok. Ya, kalau kelompok itu kan ya sama nilainya antara anggota kelompoknya. Gitu ya. Jadi harus bersama-sama. Ya kasihan memang kalau hanya 1-2 orang yang memikirkan, yang lain ngapain? Dengerin aja. Enak benar gitu ya jadi mahasiswa. Yang lain ini ya makanya anggota kelompoknya bentuklah ketua kelompoknya itu. Ketuanya itu beri tugas di deadline itu. Nih harus dapat misalnya cari materi. Dapat, kumpulkan. Nah, siapa?
yang mempresentasikan apa gitu. Dibagi ya sudah bagus ini, ada yang bagi-bagi presentasinya. Cuma bahan presentasinya ini loh. Ini kok sama sekali tidak itu rasanya kayaknya langsung ambil langsung flak sih itu yang di-share ini. Gitu ya. Jadi tidak membuat kalau buat PowerPoint-nya sendiri kan bisa dibuat animasinya. Ya, supaya itu juga melatih Anda. Beda loh zamannya kami ini zaman sudah bahula gitu ya, memang kurang bisa apa ya, sudah kurang bisa mengikutin ini sekarang ini gitu loh, dunia digital seperti ini. Kalau kayak Anda itu zamannya zaman internet zaman nol kayak gini, apa susahnya? Kan bisa banyak, bagus itu, diambil copot sana, copot sini, digabung. Bolehlah, boleh PPT-nya seperti itu, nggak apa-apa. Copot sana, copot sini, itu kan juga buat namanya. Ya, digabung, bisa menampilkan video-video juga ya tentang bagaimana infeksi cacing pita itu masuk ke perut, kemudian berkembang menjadi apa tadi tuh tahapannya sistiserkus dan lain sebagainya. Kan menarik gitu ya, kayaknya membaca doang. Itu Nanda ya, saya maklumi kalau seperti itu ya karena mungkin daripada mengharap anggota yang lain juga tidak ini nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu dilaporkan aja deh ke Ibu. Artinya diberi tugas anggotanya itu tapi tidak berkontribusi apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Nanti beritahu aja ke Ibu bahwa kelompok ini tidak punya kontribusi sama sekali. Atau kontribusinya apa? Gitu. Ya. Bisa seperti itu, sepertinya ya. Supaya adil. Kalau enggak gitu nanti yang di kota mungkin udah setengah mati cari bahannya. Dia juga yang cari ini, dia juga yang harus buat PPT-nya. Ya nggak bisa kayak gitu namanya kelompok. Kelompok itu ya bekerja sama. Ya untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya kan penilaiannya sudah saya kasihkan Ibu. Ada kreativitasnya, ada inovasinya, kemudian kontennya sendiri, ya, materinya sendiri, gitu masuk enggak gitu ya. Kemudian presenternya juga, kalau presenternya rata-rata bagus saja. Kemudian ini keasliannya, kemudian estetikanya, nah kan itu. Makanya saya minta di diskusinya itu dulu yang di review PPT-nya, presentasinya. Seperti itu Nanda ya. Bisa seperti itu. Jadi ke depannya saya enggak mau lihat lagi PPT seperti ini. Boleh aja sih gitu, tapi tidak semuanya kayak gitu. Ya kan Anda bisa kok menjelaskannya bisa. Gitu loh ya. Jadi kalau di makalahnya ya memang harus seperti itu, bahkan ditambahin juga enggak apa-apa. Ya di makalahnya bisa saja menginikan diperkuat oleh jurnal-jurnal. Nah, itu tujuannya saya memang ini. Nah, ini jurnalnya juga enggak jelas, tiba-tiba pendahuluan tentang Kestoda. Ya oke lah. Tapi kan apa judulnya dulu jurnalnya? Ini ya sudah, kalau tadi itu judulnya adalah parasit pada sapi di rumah potong di mana tahun berapa. Baru dibuat pendahuluannya apa, sedikit saja pendahuluannya. Yang penting pendahuluan itu pasti isinya latar belakang. Nah, kenapa kok itu dilakukan? Ya mungkin di rumah potongnya itu bermasalah kah atau gimana? Pasti dijelasin di pendahuluan. Itu saja yang diambil di pendahuluan. Baru masuk mungkin di bab 2-nya. Kalau itu kalau jurnal biasanya sih simple gitu ya. Tetapi pada prinsipnya sama. Nah, kemudian biasanya permasalahannya. Jadi dari latar belakang kan muncul masalah. Masalahnya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian pengambilan datanya seperti apa, kemudian analisa datanya. Nah, didapatlah hasilnya, misalnya
di pemotongan sapi diketemukan apa-apa, 1, 2, 3. Nah, kemudian dibahas. Pembahasannya apa di jurnal itu pasti juga sudah ada pembahasannya. Setelah dibahas, misalnya kenapa ditemukan parasit pada sapi di mana itu gitu ya. Misalnya sih kan ini hasil penelitiannya dulu. Ya, jadi hasil penelitiannya apa? Baru di analisis ya. Nah, diketemukanlah hasil analisanya. Nah, baru dibahas kenapa bisa terjadi seperti itu. Setelah itu, tarik kesimpulan dari jurnal itu. Apa kesimpulannya? Pasti ada, tidak mungkin jurnal tidak ada kesimpulannya. Kalau jurnalnya, tapi makanya cari jurnal yang sudah terakreditasi bagusnya. Gitu ya, jurnal-jurnal nasional, bahkan internasional tidak apa-apa. Nah, kalau dapat jurnal internasional, tapi bagusnya sih nasional aja karena kita kecacingan ini apa ya, kita lebih mengutamakan di Indonesia dulu gitu ya. Bagusnya lagi kalau di Kalimantan, lebih khusus lagi di Kalimantan Timur, lebih khusus lagi Samarinda kalau ada. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa secara nasional. Nah, baru setelah kesimpulan itu kan semua ada di situ. Di situ juga ada saran. Pasti ada jurnal itu kesimpulannya, sarannya. Nah, kesimpulannya ini kan membahas masalahnya tadi. Masalahnya misalnya ada 3 atau ada 4. Pasti nanti kesimpulannya juga menjawab permasalahan ini. Nah, hasilnya itu kita bisa lihat gimana sih permasalahan tentang cacing pita di Indonesia ini dengan jurnal itu. Nah, apakah masih menjadi masalah kesehatan masyarakat? Ya, kalau masih menjadi kesehatan masyarakat, ayo kita mencari apa namanya solusinya sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat tentunya di bidang preventif dan promotifnya. Begitu loh Nanda, mencari ilmu seperti itu gitu ya. Itu berkembang kalau Anda seperti itu. Tapi kalau hanya mendownload tentang banyak sekarang, mau download apa saja ada langsung plak. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi ya di apa gitu loh, dibuat kembali. Dibuat kembali, ini kan sesuai dengan materi, sesuai dengan kehendaknya Anda, pengen berkreasi, pengen mengini juga hasil kreasinya seperti apa, membuat PPT itu, baru dipelajari. Ya, dipelajari PPT-nya itu kalau cuma poin-poinnya, terus gimana penjelasannya. Belajar tuh namanya, itu masuk ilmunya. Kalau hanya begitu sudah, selesai biomediknya selesai juga. Nanti saya tanya bulan depannya juga sudah enggak tahu. Gitu loh Nanda. Aduh, mohon maaf Ibu nih Nanda agak mengini ya karena ya seperti ini gitu ya. Tuh. Baik Ibu, Assalamualaikum, mohon Ibu. lagi. Izin Mungkin- masuk apakah? Ya, udah silakan. Baik Ibu, sebelumnya saya mewakili dari kelompok 3, mohon maaf atas kesalahan ini dan terus khususnya kesalahan dalam mengambil jurnal. Nah, untuk itu apakah kami dapat diberikan kesempatan minggu depan untuk mengulang dengan jurnal yang baru dan jelas dan kami rangkum sesingkat-singkatnya di PPT nanti Ibu, jurnal yang barunya. Apakah Iya, saya diperkenankan mau, Ibu oke. untuk mengulang Boleh, minggu boleh. depan? Boleh ya, saya kepengen lihat nanti perubahannya di minggu depannya. Silakan mencari kembali jurnalnya yang jelas gitu ya dan buat PPT-nya sendiri ya. Tidak seperti Baik, koran. terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih banyak. Untuk saat ini ya sudah diskusi saja yang materi kestodanya. Ya, jadi untuk ininya masih menampilkan kembali di minggu depan. Dan untuk kelompok minggu depan itu kan berarti kelompok 4 tentang protozoa ya. Mohon maaf kalau di ininya tidak ada. Belum masuk di RPS-nya. Ya, jadi buat ini protozoa lebih apa? Maksudnya lebih menurut saya sih ya belajar protozoa lebih menarik ya daripada belajar cacing gitu ya. Cacing juga sih bagus aja sih kalau kita apa namanya mau mempelajarinya. Cuma memang agak membosankan ya terutama di ciri-ciri karakteristiknya. Nah,
Kalau sebenarnya kalau membahas tentang cacing, karakteristik umum itu sebenarnya sama untuk semua spesies dari kelas itu ya, dari Cestoda misalnya. Ya, namun ada karakteristik yang berbeda di setiap spesies. Nah, itulah yang nggak perlu di spesies apa tadi itu Sania saginata gitu ya. Nah, kan itu ciri umumnya pasti sama untuk semua kelas Cestoda. Ya, tetapi ada ciri khususnya apa? Misalnya untuk jenis yang satu ini, jenis yang lain lagi itu ada ciri khususnya. Misalnya saja hospes intermediate-nya berbeda, hospes definitifnya juga bisa berbeda gitu. Jadi tidak harus diulang lagi semua ciri umumnya. Nah, itu bisanya seperti itu kalau mempelajari sendiri, membuat sendiri PPT-nya. Tapi kalau hanya mendownload saja PPT-nya langsung itu yang di ini ya itu seperti itu. Ya, jadi kalau membuat sendiri PPT-nya bisa, maunya Anda sesuai dengan Anda pelajari, gitu loh ya bisa. Dan itu masuk itu, pasti masuk itu pelajarannya, materinya pasti nyangkut gitu ya kalau seperti itu. Jadi kalau hanya membaca doang seperti itu ya nggak mahasiswa juga bisa tuh. Oke ya? Ya, jadi monggo sisa waktu ini saya minta kembali lagi untuk kelompok lain, masing-masing kelompok memberikan review tentang presentasinya kelompok 3 ini ya. Jadi mohon maaf Nanda ya, jadi Ibu agak strong sedikit ini ya supaya berubah gitu ya Nanda ya. Jadi niat Ibu baik, bukan menyalahkan ya tidak Nanda ya. Tetapi kalau tidak dikomentari seperti itu nanti terus-terus seperti ini. Gitu ya, tidak mendidik namanya Nanda ya. Mungkin itu yang bisa Ibu ini Nanda ya. Sekali lagi mohon maaf dan silakan dilanjutkan saja di WA ya. Diskusinya. Dan untuk minggu depan kita masuk ke protozoa. Kalau selesai lanjut presentasi dengan patologi tentang infeksi. Ya, jadi dengan kelompok selanjutnya. Oke, seperti itu. Dan juga ini kembali jurnalnya dibuat PPT-nya. Gitu ya. Dan jurnalnya yang paling tidak 3 tahun terakhir ya. Oke Nanda ya, ini sudah orang berkali-kali menelpon, coba saya angkat dulu teleponnya. Atau Ibu izin live ya, silahkan dilanjut di diskusi di WA-nya. Izin Bu. Ya, Baik, sayang ya. terima kasih. Oke. Izin masuk Ibu. Iya, Sen, silakan. Ini kan Bu, minggu depan itu mengenai protozoa dan untuk selanjutnya itu kan pasti ada untuk jurnal itu. Dari Ibu sendiri, apakah untuk jurnal itu akan ada PPT berbeda atau kami satukan saja Ibu dalam satu PowerPoint untuk analisis jurnal? Sendiri Nanda, sendiri. Jadi materinya sendiri, kemudian presentasi jurnal gitu loh judulnya. Jadi presentasi materi dengan presentasi jurnal. Gitu. Mungkin mohon maaf juga mungkin Ibu yang di awal tidak memberikan penjelasan yang jelas seperti ini karena saya pikir sudah paham gitu ya. Ini yang minggu lalu kayaknya udah benar aja. Ya. Izin masuk kembali Ibu, untuk kelompok minggu lalu itu mereka untuk review jurnalnya dalam satu PowerPoint, tapi mungkin dipisah seperti itu Ibu. Iya, ya sudah dipisah aja ya dan seterusnya ya dipisah aja jurnalnya, gitu ya presentasi jurnalnya. Nah itu kan tadi tujuannya itu supaya kita mau melihat gimana dan itu bisa juga menjadi bahan untuk Anda kalau mau tugas akhir kan ada sarannya tuh, ya itu sarannya perlu dilihat, harus dilihat apanya lagi kan sebenarnya. Ngambil judul-judul itu bisa dari saran-saran penelitian orang. Gitu. Ya. Seperti itu Nanda ya. Oke ya. Udah ya? Masih ada? Ibu. Sudah Ibu, cukup Bu. Iya, oke. Ya untuk sementara di Zoom saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke ya, izin live ya Nanda. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Terima atas kasih Ibu. Ya, saya, pembelajaran hari ini. ya, mohon maaf Ibu agak strong nih. Ya, enggak apa-apa Ibu, semoga sehat selalu. Maaf ya guys. Semangat. Semangat kok. Semangat. Kalau ada yang perlu dibantu ngomong aja, Sel. Semangat, semangat.